Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Aulial Maruki. Di sini saya akan mereview chapter yang telah disusun oleh kelompok 5 atau kelompok saya sendiri dengan judul Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja pada bidang informatika. Di chapter ini terdapat 5 subbab. Pertama ada subbab pendahuluan. Di bagian pendahuluan adalah latar belakang. Kecelakaan kerja merupakan masalah yang cukup serius bagi sebuah perusahaan karena kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja antara lain kerusakan material, hilangnya jam kerja, timbulnya korban jiwa. Kecelakaan kerja seringkali disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran keselamatan, pelatihan yang tidak memadai, pemeliharaan peralatan yang buruk, kondisi kerja yang tidak aman, ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan, faktor manusia, serta kurangnya pengawasan dan manajemen yang buruk. Selanjutnya kita ke tujuan. Tujuan utama dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja di bidang informatika adalah: pertama, meningkatkan kesadaran dan pelatihan. Menyediakan pelatihan yang memadai tentang ergonomi, penggunaan peralatan komputer yang benar, keamanan digital, dan kebijakan keamanan bagi semua karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka terkait risiko dan praktik terbaik. Kedua, menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas. Mengembangkan kebijakan keamanan yang jelas dan prosedur operasional standar atau SOP yang mengatur penggunaan sistem IT, perlindungan data, dan tindakan pencegahan lainnya. 3. Memastikan pemeliharaan yang baik. Melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjaga kinerja sistem yang optimal. Keempat, mendorong budaya keamanan. Membangun budaya perusahaan yang menjunjung tinggi keamanan informasi dan digital. Mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur keamanan, serta mendorong laporan dan penanganan cepat terhadap pelanggaran keamanan dan atau insiden yang terjadi. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pertama, ruang lingkup kesehatan kerja. Ruang lingkup kesehatan kerja pada bidang informatika adalah sebagai berikut. Pertama, ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Pada bidang informatika harus tersedia di semua tempat kerja yang berisiko. Selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Terdapat 4 macam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, yaitu pemeriksaan awal sebelum pekerja diterima dalam pekerjaan, berkala 1 kali dalam 1 tahun, khusus untuk tenaga kerja yang dimiliki risiko tinggi, dan purna bakti dilakukan 3 bulan sebelum pekerja pensiun. Selanjutnya ada pelaksanaan P3K. Penting disediakan sebagai langkah persiapan ketika ada pekerja yang mengalami keluhan secara tiba-tiba saat berada di tempat kerja. Selanjutnya ada pelaksanaan gizi pekerja. Gizi pekerja juga harus diperhitungkan dan dipertimbangkan supaya pekerja tetap berstamina saat bekerja. Selanjutnya ada pelaksana pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Pemeriksaan ergonomi juga harus dilakukan kepada pekerja untuk mengevaluasi apakah terdapat kemungkinan risiko yang berdampak pada kesehatan pekerja. Selanjutnya ada pelaksana pelaporan. Semua kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan pekerja harus dilaporkan kepada pimpinan yang berwenang. 2. Ruang lingkup keselamatan kerja. Dalam ruang lingkup K3, pelaksananya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu tempat kerja. Tempat kerja merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. Dan sumber bahaya. Sumber bahaya merupakan suatu hal yang dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Faktor-faktor bahaya bisa terdiri dari 5 faktor bahaya, yaitu faktor biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biomekanik, dan bahaya sosial psikologis. Selanjutnya di bagian sebuah definisi kecelakaan kerja pada bidang informatika. Di sini ada pengertian. Pengertian kecelakaan kerja dalam bidang informatika adalah sebuah insiden atau kejadian yang mengakibatkan seseorang menderita cedera secara fisik maupun mental yang terjadi pada pekerja. Kecelakaan ini terjadi karena hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat dan pekerja itu sendiri. Misalnya, kecelakaan di tempat kerja yang mengakibatkan pekerja mengalami luka atau cedera, atau pada saat di perjalanan saat pekerja melakukan pekerjaan.
2. Kecelakaan kerja dalam konteks bidang informatika, yaitu teriris, terpotong, tertusuk, tergores, menurunnya daya pendengaran atau daya penglihatan, tertimpa barang dari atas, berkontak dengan suhu panas, dingin, hingga bising, terkena barang yang runtuh atau roboh, terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan hidrokarbon, abu, gas, dan asap. Dampak kecelakaan kerja pada bidang informatika. Cedera akibat kecelakaan kerja dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat keparahannya, yaitu pertama, ada cedera fatal. Cedera fatal adalah kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kedua, cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang menderita cacat permanen atau kehilangan waktu produktifnya selama 1 hari kerja atau lebih. Ketiga, ada cedera yang menyebabkan kehilangan dari hari kerja. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan karyawan tidak bisa masuk kerja. Selanjutnya ada tidak mampu kerja atau kerja terbatas. Kecelakaan yang mengakibatkan karyawan mengalami perubahan bagian atau jadwal pola kerja. Selanjutnya ada dirawat di rumah sakit. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang harus dirawat inap di rumah sakit atau rawat jalan dengan pengawasan dokter. Selanjutnya ada cedera ringan, misalnya luka lecet, mata kemasukan debu hingga iritasi dan lain-lain. Selanjutnya ada tidak menimbulkan cedera, kejadian potensial yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, namun kebakaran, peledakan, dan pembuangan limbah tidak termasuk dalam kategori ini. Di bagian sebab 3, ada faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja pada bidang informatika. Ada faktor manusia, kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kelelahan dan ketidakkonsistenan dalam mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan. Kesalahan manusia dapat terjadi akibat kelalaian, kurangnya perhatian, dan kurangnya pemahaman terhadap tugas yang dilakukan. Selanjutnya ada faktor lingkungan kerja. Penataan fisik yang kurang aman, seperti tata letak kabel yang tidak rapi atau area kerja yang tidak tertata dengan baik, yang dapat menyebabkan kecelakaan fisik atau kerusakan peralatan. Selanjutnya ada faktor peralatan. Kondisi perangkat keras yang buruk, seperti peralatan yang rusak atau tidak terawat dengan baik, yang dapat menyebabkan kegagalan perangkat keras dan potensi risiko listrik atau fisik. Dan kurangnya perawatan dan pemeriksaan rutin terhadap peralatan juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, seperti tidak membersihkan debu pada peralatan atau mengabaikan pengecekan kabel yang aus. Di bagian sebab bagian 4, ada studi kasus. Contoh kecelakaan kerja pada bidang informatika. Pertama, deskripsi kasus. Permasalahan didasari seringnya terjadi kebakaran karena korslet listrik. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan, pemilihan peralatan listrik yang benar dan aman, serta tingginya rumah yang berpotensi terbakar karena instalasi listrik yang berumur lebih dari 20 tahun. Human error dan rumah berbahan kayu. Selanjutnya ada analisis faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerentanan kebakaran dalam bangunan yaitu penggunaan instalasi listrik, penggunaan peralatan, memasak, penggunaan alat penerangan saat listrik padam, atau lampu emergensi, genset, lampu teplok, ataupun lilin. Pemasangan instalasi listrik yang tidak benar, seperti penggunaan T-kontak menumpuk, penggunaan peralatan listrik secara terus-menerus, penggunaan kabel listrik yang berhubung dengan isolasi, penggunaan kabel listrik atau colokan listrik yang terbakar, kabel listrik terkelupas, situasi atau kondisi keberadaan instalasi listrik. 7. Pengguna peralatan masak yang dapat menyebabkan kebakaran seperti pengguna kompor, minyak yang terlalu lama berjam-jam bahkan seharian, pengguna kompor gas yang tidak terawat dan tidak mengganti regulator, selang kompor gas, dan penggunaan kompor gas yang terlalu lama. Selanjutnya ada dampak yang timbul. Salah satu dampak yang timbul oleh konslet listrik adalah risiko kejadian kebakaran. Merupakan sebuah penilaian sistematis untuk meninjau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan suatu tempat yang dapat menyebabkan nyala api dan membahayakan orang-orang yang ada dalam atau sekitar tempat tersebut. Penilaian risiko pada gedung bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kebakaran untuk mengurangi kerugian dari kebakaran dengan sekecil mungkin, dan selanjutnya untuk melakukan tindakan pencegahan. Selanjutnya ada langkah pencegahan dan perbaikan. Peristiwa kebakaran yang banyak terjadi pada gedung bertingkat dikarenakan rendahnya sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya.
kebakaran, serta kurangnya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 17 Ayat 1 menyatakan bahwa syarat keselamatan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Hasil penelitian lain menyatakan bahwa sarana proteksi kebakaran di kampus, terutama sarana proteksi aktif dan sarana penyelamatan jiwa, saat ini masih kurang lengkap dan belum memenuhi standar, sehingga perlunya memenuhi manajemen proteksi kebakaran seperti prosedur tanggap darurat, organisasi proteksi kebakaran, dan sumber daya manusia untuk menunjang kelengkapan dan terstandarnya proteksi kebakaran di kampus. 5. Strategi pencegahan kecelakaan kerja pada bidang informatika. Identifikasi dan evaluasi risiko. Terdapat beberapa langkah yang penting dalam identifikasi dan evaluasi risiko di bidang informatika. Pertama, langkah awal adalah mengidentifikasi aset-aset yang perlu dilindungi, seperti data sensitif, sistem jaringan perangkat keras, dan perangkat lunak. Selanjutnya perlu dilakukan analisis risiko dengan mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin terjadi seperti serangan malware, kebocoran data, atau serangan cyber. Selanjutnya, ada pelatihan dan edukasi keselamatan kerja. Pelatihan dan edukasi keselamatan kerja merupakan upaya penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja di tempat kerja. Melalui pelatihan ini, para pekerja diberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menghindari cedera, dan menerapkan tindakan pencegahan yang tepat. Selanjutnya ada penerapan prinsip ergonomi. Di tempat kerja, prinsip ergonomi terdapat 12 prinsip, yaitu 1. Bekerja dalam posisi normal. 2. Mengurangi beban berlebihan. 3. Menempatkan peralatan berada dalam jangkauan. 4. Bekerja sesuai dengan dimensi tubuh. 5. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. 6. Meminimalisasi gerakan statis. 7. Meminimalisasi titik beban. 8. Mencakup jarak ruang. 9. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 10. Melakukan olahraga dan peregangan saat bekerja. 11. Mengurangi stres. Selanjutnya ada sistem pengendalian risiko yang efektif. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Hal utama yang dilakukan adalah menentukan skala prioritas yang kemudian dapat membantu menentukan risiko mana yang didahulukan untuk dikendalikan atau yang disebut hierarki pengendalian risiko. Hierarki atau metode yang dilakukan untuk mengendalikan risiko antara lain yang pertama adalah eliminasi, yaitu upaya menghilangkan bahaya. Lalu yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan sumber risiko dengan yang lebih rendah tingkat risikonya. Kemudian yang ketiga, rekayasa, yaitu menurunkan tingkat risiko dengan mengubah tempat kerja atau mengurangi frekuensi dalam melakukan kegiatan berbahaya. Yang keempat, administrasi, yaitu fokus pada penggunaan SOP sebagai langkah mengurangi risiko. Dan terakhir adalah alat pelindung diri atau APD, yaitu mengurangi keparahan akibat bahaya dengan menggunakan APD. 5. Ada pengawasan dan penegakan kebijakan keselamatan kerja. Banyak hal yang melatar belakangi pengawas ketenagakerjaan melindungi cenderung tidak tegas dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pertama, dari sisi regulasi. Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui tahapan preventif, edukatif, represif, non-justisial, dan represif justisial. Namun untuk pengawasan yang bersumber dari rencana kerja pengawasan atau pengelolaan kerja sangat sulit diukur. Seringkali tahapan yang dilalui cenderung preventif edukatif atau pembinaan, penasihatan teknis dan pendampingan, dan represif non-justisial atau nota pemeriksaan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena berbagai alasan yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran dan ketaatan terhadap prosedur keselamatan kerja. Banyak kecelakaan terjadi karena kelalaian, kurangnya perhatian, dan perilaku ceroboh dari pekerja. Selain itu, faktor lingkungan juga berperan penting dalam kecelakaan kerja, seperti kondisi fisik yang buruk, kekurangan pencahayaan, atau kebisingan yang tinggi.
Kurangnya pelatihan dan keterampilan kerja yang memadai juga dapat menyebabkan kecelakaan. Faktor lain yang seringkali terabaikan adalah tekanan waktu dan beban kerja yang berlebihan. Sekian review chapter dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.